Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yahya, kelas manajemen 6B malam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang forecast penjualan dengan 3 metode: semi average, moment, dan least square. Forecast penjualan. Pengertian forecast penjualan adalah peramal yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedang berencanakan merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Teknik-teknik dalam forecast. Dikarenakan forecast penjualan merupakan dasar yang utama untuk menyusun anggaran penjualan, maka ada beberapa teknik yang digunakan untuk menyusun forecast penjualan, yaitu forecast berdasarkan pendapat, merupakan data berasal dari 1. Pendapat konsumen, 2. Pendapat salesman, 3. Pendapat sales manager, 4. Pendapat para ahli. Forecast berdasarkan perhitungan. Pada teknik ini, pembuatan forecast berdasarkan metode tertentu. Adapun metode yang digunakan adalah 1. Metode semi average, 2. Metode moment, 3. Metode least square. Metode semi average. Metode tren setengah rata-rata dapat digunakan untuk keperluan peramal dengan membentuk suatu persamaan seperti regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Metode ini membagi data menjadi 2 kelompok yang sama besar. Persamaan garis trennya adalah di mana rata-rata kelompok 1B sama dengan rata-rata kelompok 2. Rata-rata kelompok 1 dibagi dengan N, jumlah tahun kelompok 1 kelompok dan sama dengan jumlah tahun dihitung dari periode dasar. Forecast penjualan sama dengan A plus BX. Contoh soal. Data penjualan PTS. Dengan menggunakan data tersebut, diminta untuk membuat peramal penjualan untuk tahun 2008 dengan menggunakan metode semi average. Data penjualan tahun 2002, penjualan 120, 2003 110, 2004 128, 2005 140, 2006 160. Dan carilah tahun 2008-nya berapa penjualan rata-ratanya. Contoh data di atas adalah 5 data ganjil oleh dikarenakan dengan cara sebagai berikut. Mengelompokkan data 2 kelompok, sejumlah data adalah ganjil, maka sebelum membagi menjadi 2 kelompok harus disesuaikan dulu. Penyajian data dilakukan dengan salah satu 2 cara yang ada, misalnya diasumsikan disesuaikan dengan menduplikasikan data yang terletak di tengah, yaitu pada tahun 2004, sehingga seluruh data menjadi berjumlah 6 data atau genap. Selanjutnya baru dibagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 data atau ganjil. Menentukan periode dasar, misalnya diasumsikan periode dasar menggunakan tahun tengah tahun kelompok 1 sehingga periode dasarnya adalah tahun 2003. Menentukan angka tahun karena periode dasar 2003 berangka tahun X sama dengan 0, maka angka tahun 2002 adalah min 1 dengan angka tahun 2004, 2005, 2006 berturut adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Menentukan nilai semi total, jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 nilai semi 120 sama dengan 110 ditambah 128 sama dengan 358 dengan cara menghitung nilai semi total kelompok 2. Menentukan semi average setiap kelompok data. Semi average untuk kelompok 1 adalah semi total kelompok 1 dibagi jumlah kelompok 1 sehingga nilainya adalah 358 dibagi 3 sama dengan 119,33 dengan cara yang sama juga dihitung semi average untuk kelompok 2. Ringkasan perhitungan disajikan sebagai tabel berikut. Tahun 2002 penjualan 220, 2003 110 128, 2004 128, 2005 140, 2006 160. Dari data di atas kita sudah bisa melihat bisa dikelompokkan menjadi 2. Dari perhitungan di atas, nilai A dan B sehingga diperoleh fungsi persamaan untuk peramal dengan cara sebagai berikut. Nilai A ditentukan berdasarkan semi average untuk kelompok yang akan ditentukan.
sebagai jumlah dasar. Kasus ini periode saat menggunakan tahun tengah kelompok 1, sehingga nilai A adalah sebagian besar nilai semi average kelompok 1 yakni 119,33. Menentukan nilai B, jumlah data dan kelompok adalah ganjil, maka untuk menentukan nilai B dapat dilakukan dengan cara membagi selisih antara nilai semi average kelompok 2 dan 1 dengan jumlah kelompok, sehingga hasilnya 142,67 dikurang 119,33 dibagi 3 sama dengan 7,78. Menentukan fungsi peramal karena nilai A sama dengan 142,67 dan nilai B sama dengan 10,89, maka fungsi peramal adalah Y sama dengan 119,33 ditambah 7,78. Perhitungan selengkapnya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan fungsi peramalan diperoleh dengan metode semi average tersebut, selanjutnya dilakukan peramalan penjualan tahun 2008, di mana angka tahun 2008 adalah 6, X sama dengan 6, diramalkan penjualan 2008 sama dengan 166 unit. Metode momen. Metode tren merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramal dengan membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Metode ini tidak mensyaratkan jumlah harus genap. Perbedaan metode tren ini dengan semi average terletak pada pemberian skor nilai X-nya. Pemberian skor pada metode tren momen ini dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh soal. Sebuah perusahaan bergerak dalam penyediaan minum air galon ingin membuat proses penjualan untuk beberapa tahun mendatang di daerah Singkawang dengan menggambarkan garis tren pada penjualan tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan ingin membuat forecast penjualan minuman air galon untuk beberapa tahun mendatang di daerah Singkawang menggambarkan nilai tren penjualan sebagai berikut. Tahun 2005 penjualan 130.000, 2006 145, dan 2007 160, 2008 165, 2009 170. Jawab. 2001 X sama dengan 0, XY sama dengan 0. 2002 145, X2 nya 1. 2003 2 150, 300.000, X2 nya 4. 2004 3 165, 495 sama dengan 9. 2005 4 170, 680 sama dengan 16. Tahun jadinya nilai X adalah 10 dan penjualannya 760, X nya 0 dan X2 nya 30. Dibuat persamaan menjadi 760 sama dengan 5A plus 10BX dikali 2152 sama dengan 10A plus 20B. 160 12 sama dengan 10A 10B. Metode least square. Metode ini digunakan meramalkan Y sama dengan karena perhitungan lebih teliti. Persamaan garis trennya yang akan dicari ialah Y sama dengan AX plus BX, A sama dengan Y sama dibagi N, B sama dengan XY dibagi X2. Y1 dapat berkalah dengan time series sama dengan taksiran nilai tren. A1 nilai tren pada tahun dasar. Untuk ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satuan di atas 0 diberi tanda negatif dibagikan nilai tanda positif. Untuk genap, maka jarak antara dua dan waktu tersebut dua satuan di atas 0 diberikan tanda negatif. Contoh soal. Tahun menjawab.